Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah pada semangat sekali. Gak kerasa Pak Danu sudah ketemu lagi di kalian kelas 9 apa ini? Oh iya, 9A. Orangnya ceria-ceria. Ngomong-ngomong hari ini ada yang nggak masuk nggak? Siapa? Panda sama Nuraisha. Kenapa itu? Satunya sakit, satunya Alfa. Kita doakan teman-teman kita yang nggak berangkat besok bisa berangkat kembali, dan yang sakit lekas diberi kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Mari kita berdoa dulu. Monggo ketua kelas disiapkan, Mbak, Mas. Siap, berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini, Pak Danu akan menyampaikan tentang jurus BK. Pak Danu di kelas ini akan menyampaikan jurus 1. Jurus satunya itu namanya kenali potensi. Apalagi kalian kelas 9 pasti butuh gambaran ya, biar nanti hasil TKA-nya bagus. Siang-siang Pak Danu pengen biar kalian tetap semangat. Yuk kita coba satu kali tepuk semangat. 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 Ya. Ada ice breaking terlebih dahulu. Coba semuanya berdiri. Pak Danu ada senam 7 jurus guru BK hebat. Yuk kita mulai. Ini kayak gini. Bersama guru yang hebat, cinta yang ayo pas 7 gini. Kenali potensi, kelola emosi, jaga konsistensi, membangun kolaborasi. Ayo 7 lagi. Pak Danu masuk ke materi. Pak Danu akan menyampaikan tentang jurus 1 apa ini anak-anak? Kenali potensi. Kalau potensi itu di benak kalian apa berarti? Kalau potensi? Iya, kemampuan di dalam
diri ya. Tujuannya apa sih Pak Danu? Tujuannya agar murid mampu mengeksplorasi potensi, minat, dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Di sini asesmennya ada gaya belajar, kecerdasan majemuk, interpersonal, sama kepribadian. Pak Danu rencananya akan menyampaikan tentang asesmennya itu gaya belajar terlebih dahulu. Kalau nyampe ya nanti sama asesmen yang lain, tapi kalau nggak nyampe mungkin hari ini tentang gaya belajar dulu. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke aplikasi asesmennya, ini kan tadi ada kata-kata jurus ya. Jurus itu identik dengan pendekar. Nah, Pak Danu pengen salah satu siswa ada yang maju buat baca ini dari selamat datang. Coba dibaca. Selamat datang para pendekar. Sekarang kalian diberi padepokan telaga air. Di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama. Hati-hati tergelincir. Tepuk tangan buat Mas Fatih. Nah, di sini kita akan merasakan potensi diri, tapi tetap harus hati-hati. Jangan sampai tergelincir atau salah dalam mengerjakannya. Dibaca dengan baik-baik. Nah, sekarang Pak Danu akan melakukan asesmen. Asesmennya biasanya kan pakai kertas ya. Ini pakai aplikasi Aku Pintar. Pak Danu share dulu ke grup kelas. Udah Pak Danu share, kalian bisa klik yang tes gaya belajar. Nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyakan ke Pak Danu. Ya, yang sudah bisa membuka, klik ikuti tes sekarang. Ya, mulai. Kalau yang udah klik mulai. Ditunggu ya, kalau yang udah bisa mulai. Beda-beda. Di refresh kalau susah. Dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan tujuh jurus, kenali Oh iya. Oh iya. Nanti kalau yang sudah sampai tulisan selesai, klik lihat hasil. Kalau sudah hasilnya itu di screenshot. Nanti ada pembahasan tentang screenshot itu. Kalau sudah di screenshot. Ya, di screenshot. Anak-anak sudah semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah, nanti kalian duduk sesuai gaya belajarnya masing-masing. Ini nanti yang samping kanannya Pak Danu ini yang visual, tengahnya itu auditori, yang paling sini yang kinestetik. Nah, anak-anak, ini sudah duduk sesuai gaya belajarnya semua ya. Yang samping kanan apa gaya belajarnya? Visual. Yang tengah? Auditori. Yang samping kiri? Kinestetik. Kinestetik. Kalau sudah sesuai semua, langkah berikutnya, coba diskusikan, temukan persamaan dan keragamannya gaya belajar kalian. Ya nggak apa-apa, nulisnya di sini nggak apa-apa.
mau kalau nggak cukup sama di sini nggak apa-apa. Iya, ini. Yang pertama kan potensi apa aja yang Anda kenali dari hasil asesmen. Yang keduanya bagaimana hasil asesmen atau hasil gaya belajar tadi ya, yang ini aja, ini itu soalnya itu tuh. Iya, itu aja. Semuanya udah selesai semua? Nah, sekarang kita refleksi. Coba Pak Danu pengen dengar refleksinya dari kelompok gaya belajar visual. Visual kayaknya banyak sekali. Dari visual yang Putri dulu coba di depan dijelasin. Silakan maju ke depan. Tepuk tangan buat kelompok visual yang Putri. Monggo. Perwakilan atau semuanya nggak apa-apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan Iya. Ini dulu. merefleksi potensi yang hasil potensi kami Ya, betul kayak gitu. secara visual. Ya, dibacain hasilnya. Potensi yang kami kenali dari hasil asesmen sederhana di atas: belajar dengan memahami memori, mampu menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Belajar secara melihat dan mengingat, dapat mengandalkan penglihatan atau melihat buktinya untuk kemudian mempercayainya, dan belajar dengan melakukan menggambar. Bisa menggambar. Udah? Udah. Tepuk tangan buat kelompok visual Putri. Sekarang kelompok visual yang Putra, coba maju Mas. Ini silakan dipresentasikan hasil yang menurut kalian. Suaranya yang keras ya biar dengar semuanya. Jadi tahu cara belajar visual itu gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil dari refleksi kelompok visual. Potensi apa saja yang Anda kenali dari hasil asesmen sederhana di atas? Pemahaman yang lebih cepat melalui gambar, daya ingat jangka panjang terhadap informasi visual, lebih paham kalau melihat contoh atau ilustrasi, kemampuan komunikasi. Persamaan gaya belajar. 1. Menggunakan indera penglihatan untuk memahami dan mengingat informasi. 2. Memanfaatkan visualisasi. 3. Membuat catatan visual. Bagaimana hasil asesmen membantu Anda dalam belajar dan menjalani karir atau pekerjaan? Mengetahui kemampuan dan kelemahan diri sehingga saya dapat fokus memperbaiki hal-hal yang masih kurang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaiannya sudah bagus. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Kalau ada tepuk tangan buat kelompok visual. Silakan Mas. Sekarang selanjutnya kelompok dari auditori. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok belajar auditori. Di sini kami mau merefleksikan tentang gaya belajar auditori. Potensi yang kami dapatkan dari hasil asesmen sederhana yang kami lakukan adalah gaya belajar yang menekankan pendengaran seperti kemampuan mendengar yang baik, kemampuan berkomunikasi, kemampuan multitasking, menjadi lebih paham jika mendengarkan sesuatu yang disampaikan. Persamaan cara belajar. Untuk persamaan cara belajar yaitu sama-sama suka belajar dengan cara mendengarkan atau menyampaikan, lebih mudah menghafal sesuatu dengan cara mendengar dan belajar sambil mendengarkan musik. Jadi, hasil asesmen yang mampu untuk menjalani karir atau pekerjaan adalah setelah aku memahami bagaimana cara belajarku, aku menjadi lebih nyaman dan lebih mudah untuk memahami sesuatu. Jadi di sini kita dapat meningkatkan potensi nilai yang lebih baik. Sekian refleksi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi intinya itu gaya belajar auditori ya, lebih fokus pada pendengaran ya,
lebih fokus pada mendengar. Kalau dengan mendengar, kalian lebih mudah menangkap. Ya. Nah, terima kasih buat kelompok kalian, bagus sekali presentasinya. Silakan duduk kembali, tepuk tangan buat kelompok auditori. Ya, silakan selanjutnya yang terakhir kelompok gaya belajar kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil dari refleksi. Potensi yang kita kenali dari hasil gaya belajar kinestetik adalah keterampilan motorik yang baik, cepat memahami lewat praktik, kreatif dan aktif, mampu bekerja dalam tim dan situasi nyata, daya ingat kuat terhadap pengalaman. Persamaan gaya belajar kinestetik adalah sama-sama belajar dengan melibatkan gerakan tubuh, praktik langsung, dan pengalaman nyata. Bagaimana hasil asesmen membantu Anda dalam belajar dan menjalani karir atau pekerjaan? Hasil gaya belajar kinestetik membantu kita dalam belajar dan menjalani karir karena kita lebih mudah memahami pelajaran melalui praktik langsung dan mengalami nyata. Dengan cara ini kita bisa cepat menangkap pelajaran saat mencoba sendiri, bukan hanya mendengar atau membaca. Terima kasih buat jawabannya kelompok belajar kinestetik. Tadi intinya di kinestetik dia mudah menangkap pelajaran dengan cara apa? Cara Iya, dengan cara praktek. Kalau praktek kalian berarti mudah menangkapnya ya. Ya, kalau gitu silakan duduk kembali, beri tepuk tangan buat kelompok kinestetik. Nah, setelah tadi kita sudah melakukan aktivitas melalui aplikasi, sudah merefleksikan, kalian sudah tahu ya, nggak cuman yang visual, auditori sama kinestetik, semuanya udah tahu tipe-tipe gaya belajar teman-temannya dan diri masing-masing. Sekarang Pak Danu akan sedikit menjelaskan mengenai gaya belajar. Di sini ada 3 macam, gaya belajar visual, auditori, sama gaya belajar kinestetik. Kalau gaya belajar visual itu kan di sini lambangnya apa? Mata. Lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk apa? Gambar, grafik, warna, dan tulisan. Terus kalau selanjutnya senang membaca dan mencatat. Karena visual itu fokusnya pada mata, jadi kan pasti membaca, habis dibaca, dicatat. Biar gampang mengingat ya. Terus tertarik pada pembelajaran video, ilustrasi maupun presentasi. Kalau video seperti misalkan tampilan PowerPoint di depan. Terus kalau yang presentasi seperti yang tadi sudah kalian laksanakan pada kegiatan refleksi. Strateginya apa aja kalau misalkan visual? Menggunakan gambar, peta konsep, video ataupun infografik. Kalian pernah melakukan ini semua enggak? Terutama yang visual. Pernah enggak di kelas ini? Terus mengajak murid membuat catatan warna-warni maupun mind mapping. Pak Danu pernah ngasih tugas itu enggak? Pernah. Berarti secara enggak langsung kalian sudah belajar tentang gaya belajar visual. Bisa dipahami? Di sini ada beberapa Mbak Mas. Orang lagi pakai apa? Headset. Terus ini gambar? Kalau ada headset, ada telinga, berarti gaya belajar apa? Auditori. Kalau auditori biasanya lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Kalau lisan berarti Pak Danu ngomong, kalian mendengarkan. Begitupun sebaliknya. Senang berdiskusi, makanya Pak Danu bentuk kelompok biar kalian belajar diskusi. Mudah mengingat informasi yang didengar seperti melalui lagu, cerita ataupun percakapan. Makanya ketika kalian tadi mengerjakan, Pak Danu iringi dengan lagu biar yang gaya belajar auditori itu bisa fokus. Yang visual pun bisa sambil melihat gambar-gambar yang ada di papan tulis. Strateginya gimana Pak kalau belajar auditori? Strateginya kita jawab, rekam
maupun lagu edukatif. Terus mendorong murid untuk menjelaskan kembali materi dengan kata-katanya di sudah. Nah, ya. Kalau sudah bisa di tentang auditori. Lanjut lagi ya. Sekarang yang terakhir gaya belajar kinestetik. Ini gambar apa? Biasanya kalau kinestetik, pernah nggak kalian menemukan kalau pas pembelajaran apa ujian, lihat temennya itu pas ngerjain sambil mainan bolpen digini-giniin. Kalau enggak pulpennya di tuk 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 tuk, pernah enggak? Nah, itu berarti teman kalian gaya belajarnya kinestetik. Ada lagi yang ekstrim. Biasanya di kelas sambil lari-lari. Ada enggak? Enggak ada ya? Ya. Tolong kalau punya kinestetik jangan yang berlebihan. Kalau berlebihan bisa dikonsultasikan ke PK. Nah, kalau kinestetik belajarnya itu lebih efektif dengan menyentuh, bergerak, atau melakukan langsung. Berarti dengan cara apa? Praktek. Suka praktek, eksperimen, atau aktivitas fisik. Biasanya orang-orangnya suka olahraga. Karena olahraga lebih banyak apa? Bergerak. Sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara. Mas Didi gimana Pak? Gerakan tangan sambil berbicara. Biasanya kalau yang kinestetik, kalau misalkan lagi maju apalagi berbicara, itu tangannya sambil berekspresi. Misalkan selamat pagi, itu tuh sambil ekspresi, itu tandanya dia gaya belajarnya kinestetik. Sertakan aktivitas fisik dalam pembelajaran seperti berdiri. Belajarnya kalau orang bisa anteng, orang belum jagong terus pengen ini anak ngadeg, kalau bisa 1, 2 sambil senam biasanya. Nah, berdiri saat menjawab, biasanya kalau menjawab pengennya selain ngacung dia berdiri, selain sambil memaparkan jawabannya. Sampai sini bisa dipahami? Yang kinestetik bisa paham? Gaya belajar yang lain udah paham? Kalau udah paham, kalau kinestetik itu cenderung apa? Dengan bergerak atau beraktivitas. Kalian bawa HP semua? Bawa. Kalau bawa udah punya aplikasi Canva? Kalau yang sudah bisa dibuka Canva-nya, yang belum download aplikasi Canva. Pak, mau disuruh ngapain Pak? Pakai Canva. Melalui Canva membuat poster tentang ciri-ciri gaya belajarnya kalian sama strateginya. Nanti kalau sudah kalian download, di print minggu depan bisa ditempelkan di kelas, bisa dikerjakan monggo. Gimana? Posternya tentang ciri-ciri gaya belajar sama strateginya. Sesuai gaya belajar kalian aja. Ya, anak-anak, Pak Danu mau kalian dengan kesadaran sendiri, ada yang bisa menyimpulkan nggak kegiatan siang pada hari ini? Oh iya, Mbak Reva, bisa nyimpulin nggak kesimpulannya apa kegiatan kita? Kesimpulannya adalah kan masing-masing anak mempunyai gaya belajar sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Iya. Jadi potensi atau hasil yang didapatkan juga akan maksimal. Kalau seseorang itu nyaman dengan gaya belajarnya atau pas dengan gaya belajarnya yang mereka dapatkan, maka nilainya akan semakin
nilai prestasinya akan meningkat dan akan membuat kenyamanan pada diri masing-masing. Ya, tepuk tangan buat Mbak Reva. Jadi intinya itu kalau dari Mbak Reva, kalau kita gaya belajarnya tepat, pasti hasilnya bakal memuaskan. Intinya situ. Ada yang bisa nyimpulin lagi? Padahal pengen 2 orang lagi. Oh iya, belakang. Mas Fatih ya? Fatih apa Fatih? Fatih. Fatih. Gimana Mas kegiatan hari ini? Pelajaran hari ini kita dapat menunjukkan bahwa macam-macam gaya belajar seorang pelajar itu berbeda-beda. Gaya belajar seseorang pasti berbeda-beda. Iya, setiap orang itu menurut Mas Fatih mempunyai ciri belajar masing-masing. Itu yang menentukan nanti hasil kalian bakal memuaskan enggak. Itu tergantung cocoknya belajarnya tentang gaya belajar apa. Tepuk tangan buat Mas Fatih. Pak Danu, pengen 1 anak lagi, coba ada lagi? Ya, kelompok kinestetik. Dengan mengetahui cara belajar masing-masing, jadi kita bisa dapat memilih cara belajar yang benar, yang cocok untuk gaya belajarnya kita. Oh iya, tepuk tangan buat kelompok kinestetik. Ternyata menurut kelompok kinestetik, cara belajar itu bisa disesuaikan. Yang penting gaya belajar yang kita gunakan itu tepat. Insya Allah kalau gaya belajarnya tepat, belajarnya menjadi semangat. Dari kesimpulannya kalian semua, Pak Danu melihat ternyata kalian sudah paham, sudah memahami gaya belajar masing-masing. Harapannya Pak Danu, setelah kita belajar jurus kenali potensi, kedepannya, apalagi kelas 9, kalian bisa mendapatkan yang terbaik dan bisa lulus 100%. Ya Robbal Alamin. Ya, Esa bisa maju nggak apa-apa. Nah, nanti kalau udah baca ini, Pak Danu kasih kelas ini kartu jurus 1. Monggo di... Selamat pendekar, kamu sudah menguasai jurus pertama. Ini adalah kartu pertama dari 7 kartu yang sudah terkumpulkan. Selamat melanjutkan petualangan. Ya, tepuk tangan buat Mbak Esa. Jangan tutup dulu Mbak Esa. Nih, Pak Danu kasih kartu jurus 1. Nah, selamat buat kelas 9A sudah melewati jurus 1. Tepuk tangannya lagi.